terbentang di depan mata kita. Satu episode yang terakhir yang kita tunggu, satu episode yang terakhir yang Rasulullah janjikan kepada kita, satu episode terakhir yang merupakan sebuah penutup daripada hadis yang begitu indah. Akan kembali lagi khilafah berlandaskan atas manhaj kenabian. Tatkala ini diucapkan Rasulullah, yang terjadi adalah baru satu episode. Takunu nubuwatu fikum, akan datang masa kenabian. Para sahabat melihat Nabi, para sahabat bersama Nabi. Di masa kita, episode ini tinggal yang terakhir. Pada acara ini kita ingin menargetkan penanaman akidah kita akan janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengunggulkan Islam di atas seluruh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muin dan seluruh panitia, dan yang terhormat kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, serta para pembicara dan tamu-tamu undangan serta orang-orang tua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya Allah Al-Malik. Kita punya Allah yang Al-Jabbar. Kita punya Allah yang Al-Qahhar. Kita punya Allah yang Al-Aziz. Kita juga punya Allah yang Al-Qawi. Kita punya Allah Al-Matin. Kalau orang lain bisa manggil backingnya, orang lain bisa manggil pendorongnya, orang lain bisa manggil pendukungnya, kita harus memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barangkali kita yang kelewat lama tidak memanggil Allah, barangkali kita yang kelewat lama tidak datang kepada Allah, barangkali kita yang terlewat lama melupakan Allah, barangkali kita kelewat lama melalaikan Allah, kita menuhankan selain Allah. Akhirnya bisa jadi kemudian Allah turunkan hal-hal yang membuat kita insya Allah menambah kita dekat dengan Allah, kembali mengingat Allah, dan kembali menyebut asmanya insya Allah. Jangan khawatir dengan kesusahan, jangan khawatir dengan apa yang terjadi. Khawatirlah kemudian kita tidak kunjung balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku penggerak dakwah harus menghidupkan malam-malam kita. Kita selaku penggerak dakwah harus menghidupkan masjid-masjid kita. Kita selaku penggerak dakwah nanti zuhur dibuktikan. Nanti zuhur kita buktikan bahwa kita ada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertemuan ini menjadi pertemuan yang bohong bila kemudian salat zuhur kita tidak berjamaah, asar nanti kita tidak berjamaah, maghrib nanti kita tidak berjamaah, isya nanti kita tidak berjamaah, tutup malam tidak ada witir, nanti juga tidak ada salat malam, dan besok tidak ada subuh berjamaah. Siapa yang kemudian Anda panggil? Siapa yang kemudian Anda sebut? Siapa yang kemudian Anda ingat hari ini? Maka itu adalah kebohongan belaka. Tidak akan pernah ada perkumpulan yang bertakbir lalu kemudian takbir itu menjadi sesuatu kecuali kemudian kita menghadirkan Allah betul di mata kita. Tidak usah lagi kita melihat hal-hal yang tidak Allah suka. Allah hadir dalam telinga kita supaya tidak ada lagi telinga yang kita gunakan untuk hal-hal yang Allah benci. Jangan sampai kemudian ada hal lain di hati kita supaya hanya ada Allah. Maka disitulah nanti kemenangan orang-orang Islam akan berada. Saya Yusuf Mansur menyaksikan banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang berbicara tentang negara, berbicara tentang bangsa, berbicara tentang umat, berbicara tentang agama, tapi sholatnya telat. Sholatnya telat. Asar sholatnya jam 4:30 dan jam 5. Lalu bersama siapa dia rapatnya? Bersama siapa kemudian dia meetingnya? Bersama siapa dia kumpul-kumpulnya? Bukankah semua ini adalah milik Allah? Ini menjadi PR buat kita semua. Semua yang berkumpul di sini termasuk saya Yusuf Mansur, kita berkumpul di sini menyebut nama Allah. Lalu tadi subuh kita sholat di mana? Kita sholat subuh di mana? Kita bisa kumpul di tengah lapangan begini, berpanas-panasan insya Allah. Kita berbicara tentang agamanya Allah, kita berbicara tentang umatnya Rasulullah, kita berbicara tentang negara, kita bicara tentang bangsa, kita berbicara tentang apa
muda, ayyuhas syabab, aina? Di mana kemana kita? Fa aina tadhhabun? Kemana kemudian kita akan melangkah? Ujian nanti datang saudara, percis nanti ketika azan zuhur nanti berkumandang. Bila kemudian saudara yang ada di sini, saya dan kita semua melalaikan sholat zuhur berjamaah, maka hari ini Allah yang sudah hadir, maka Allah lah yang pertama akan meninggalkan kita semua. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Insya Allah, Allah sudah menjaga. Allah sudah menjaga agamanya. Allah juga akan menjaga semua pemeluk dari agamanya, sepanjang dia juga menjaga dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak ada menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kita kepada Allah harus kita buktikan betul. Segegap gempitannya kita pada hari ini, sebegitu kemudian kita bertakbirnya pada hari ini, kita cari masjid-masjid dan di sanalah Allah kemudian berada. Kita cari kemudian orang-orang susah, karena di sanalah Allah berada. Insya Allah Allah akan jaga negeri ini, Allah akan jaga umat ini, Allah akan jaga bangsa ini, Allah juga akan jaga agama kita insya Allah. Takbir! Allahu Akbar! Tantangan betul saudara, asli tantangan betul. Insya Allah sekelompok anak-anak muda, tidak usahlah berisi ribuan, tapi dia berisi ratusan atau bahkan puluhan atau bahkan belasan, tapi dia sholat malam sepanjang malam, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, selamatkanlah negeri kami dan selamatkanlah semua negeri di duniamu ya Allah, yang di dalamnya ada kaum muslimin muslimah, apalagi biladul muslimin atau muslimah. Insya Allah Allah akan turun membela. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara yang dirahmati Allah, insya Allah antumul a'lau, kita ini sudahlah menjadi orang-orang yang tinggi, orang yang besar, orang-orang yang terbaik, persis seperti statement Allah, persis seperti wahyu Allah, kuntum, kalian, kita semua kayak ummah, sebaik-baiknya umat, tinggal kita buktikan saja. Insya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini otokritik buat saya. Ini otokritik buat kami pendakwah. Bagaimana kemudian kami memimpin saudara-saudara semua, tidak cuma berada di lapangan ini, tapi memimpin sahur bersama, memimpin kemudian buka puasa bersama, bukan di bulan suci Ramadan, tapi di hari Senin dan Kamis, tapi kemudian juga di hari-hari Daud, puasa-puasa Daud. Kami memimpin saudara-saudara kemudian menjadi imam sholat subuh, kami memimpin saudara-saudara kemudian menjadi imam sholat zuhur, kami memimpin saudara-saudara kemudian menjadi imam sholat asar, kami memimpin kemudian saudara-saudara menjadi imam sholat maghrib, dan kami memimpin kalian semua menjadi imam-imamnya sholat isya. Insya Allah kita pun kemudian menghidupkan malam-malam di setiap rumah kita, maka insya Allah Allah akan takdirkan pemimpin kita adalah kita sendiri. Tapi apakah kita pantas? Itu dia pertanyaannya. Itu dia pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan event ini dan event-event yang lain menjadi amal soleh kita dan menjadi teguran kepada sebuah diri kita. Mudah-mudahan kitalah orang yang pertama melaksanakan syariat Islam, insya Allah. Mohon doanya buat Yusuf Mansur, mudah-mudahan juga bisa menjadi orang yang saleh, punya keluarga yang saleh salehah, punya anak keturunan yang saleh salehah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan saudara-saudara semua juga orang yang saleh salehah. Saudara, ada doa yang begitu cantik sekali. Ada doa yang menjadi wirid di zikir pagi dan zikir sore. Insya Allah, bila mana ada orang yang punya kecenderungan menipu, kalau nggak nipu seminggu tuh nggak enak, kalau nggak menipu satu hari itu nggak enak. Ada orang yang punya kecenderungan yang berzina, ada orang yang punya kecenderungan yang maling, ada orang yang punya kecenderungan yang kemudian nyopet, ada, sehingga disebut kleptomania. Ada orang-orang yang kecenderungan yang ngomongin orang, ada orang-orang yang kecenderungan yang mungkin dia lesbian, ada mungkin orang-orang yang kecenderungan adalah homo. Maka dia berdoalah kepada Allah, wala takilna ila anfusina warfata ainin waslih lana sya'nana kullah. Maka insya Allah Allah akan menahan diri kita semua untuk tidak jatuh pada maksiat. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa narju rahmataka wa la takilna ila anfusina tarfata ainin waslih lana sya'nana kullahu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rahmatmu, kami meminta kepadamu rahmatmu ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Wala takilna ila anfusina, jangan engkau serahkan kami kepada diri kami ya Allah. Itu tadi.
Ada orang yang punya kecenderungan buka aib orang, ngomongin orang. Begitu dia sadar, dia tidak mampu mengendalikan dirinya, lalu dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan sampai sekejap mata saja kami menguasai diri kami sendiri, ya Allah. Jangan biarkan Engkau sajalah yang menguasai diri kami, ya Allah. Waslih lana sya'nana. Maka insya Allah kita tidak akan jatuh kepada lubang yang maksiat, insya Allah. Tadi saya dengar Ustaz Muin, Masya Allah, Allahu Akbar, dari mulai tadi parkir tadi mendengar ceramah beliau, subhanallah, luar biasa. Insya Allah dengan ilmu yang ada, pemahaman yang ada, pengetahuan yang ada, kita pun merasa bahwa ada orang-orang yang sedang mengadu domba, mungkin bisa jadi. Bahwa ada orang-orang yang sedang berkonspirasi, mungkin bisa jadi. Bahwa ada orang-orang yang lagi mengadu domba, mungkin bisa jadi. Tapi di pesantren kita pun diajarkan sholawat. Di pesantren kita diajarkan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersalawat dan berdoa kepada Allah, asghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkan orang-orang yang menzalimi kita dengan yang menzalimi lagi. Jadi kita di tengah, jangan sampai kemudian kita menjadi apa tuh? Menjadi binatang apa? Jengkrik, lagi diadu sama orang. Jangan menjadi ayam aduan, diadu sama orang. Kita minta sama Allah, ya Rabb, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan jadikan kami buruan, jangan jadikan kami sasaran, jangan jadikan kami target orang-orang yang kafir, ya Allah. Jangan. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru atau lil ladzina zalamu. Orang-orang yang zalim, jangan ya Allah. Kita minta sama Allah perlindungan. Asghilil zalimin bil zalimin. Habis itu mereka sendiri energinya biar pada habis, berantem sendiri sehingga kita kemudian selamat. Wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari perseteruan mereka itu, ya Allah, salimin, sebagai orang-orang yang selamat. Saudara, sebagai akhir dari ceramah ini, saya berharap betul mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat perubahan itu dari diri kita sendiri. Adalah kebohongan bila saudara yang hari ini hadir menolak pornografi, tapi di handphone saudara punya jejak membuka internet yang porno. Siapa Anda? Layakkah kemudian Anda, saya, kita semua berbicara tentang pornografi, sedangkan di handphone saudara ada jejak-jejak kemudian pornografi itu? Kaif? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gak mungkin, bos. Karena itu perubahan harus dari diri kita. Di Amerika ada satu kuburan dari orang yang tidak pernah terkenal. Orang ini punya mimpi mengubah dunia, dan hingga akhir hayatnya tidak ada yang dia bisa ubah. Tapi kemudian dikenal oleh orang-orang, dikenal oleh manusia, bukan dari kemudian perjuangannya yang ingin mengubah orang, ternyata tidak pernah ada yang berubah, tapi dari kalimat terakhir menjelang kemudian nyawanya diambil Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang ditulis di sana? Aku menyadari tidak akan mungkin aku mengubah banyak orang tanpa mengubah diriku sendiri. Maka ya saudara-saudaraku yang terbaik adalah ubahlah diri sendiri. Nanti kalian akan mengajak orang lain untuk berubah dengan sendirinya, dengan izin Allah. Kalau kita punya bahasa, saya Yusuf Mansur tidak pernah bermimpi bisa mengajak orang untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak pernah bermimpi. Lalu apa kemudian yang saya lakukan dengan izin Allah, hingga kemudian saya bisa belajar dengan Dr. Muin, hingga bisa belajar dengan Ustaz Syihabuddin, bisa belajar dengan Ustaz Anwar, dan lain-lain sebagainya para guru. Bisa kemudian mengajak saudara-saudara bukan cuma se-Indonesia, bahkan juga dunia. Ternyata yang saya sadari adalah saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala
semuanya, walillahil hamd. Saya mulai menghafal Quran. Enggak pernah saya kepikiran, enggak pernah juga terlintas pada saat awal saya menghafal Quran bahwa nanti saya akan membawa gerbong Indonesia, gerbong Asia, gerbong Amerika, gerbong Australia, gerbong Afrika, gerbong China sesuai dengan amanah Allah SWT. Tidak pernah ada bayangan. Yang saya lakukan adalah mulai menghafal Quran, lalu kemudian amanah itu Allah berikan. Maka mulai sekarang hadirin yang dirahmati Allah sebagai penutup, bersihkan diri kita semua. Bersihkan diri kita semua. Orang yang menolak nomor satu, nahi mungkarnya itu harus terjadi buat diri kita sendiri. Jangan sampai buat orang, tapi di kegelapan malam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berteriak-teriak, seru orang lain supaya kembali pada Allah. Ayo kembali pada Allah. Tapi kemudian Allah memanggil, hayya 'alas shalah. Ternyata kita tetap saja tidak datang pada Allah, maka itu adalah kita tidak akan punya keberkahan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan terus semangat. Allah Subhanahu wa taala menukar panasnya nanti dengan api neraka, bebas insyaallah dari api neraka insyaallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.